miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know that people think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. They don't stay the same. I don't wanna make you feel bad, but you kinda ruined my life. You hurt me and ruined my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, seperti biasa IWB akan nge-share ke sampean semuanya. Kita review seperti apa sprint race kemarin. Dan teman-teman, cukup menarik bagi kita untuk mengungkap karena ternyata ada komentar dari Alex. Ya, jadi Alex Marquez, Cak, yang memberikan penekanan bahwa Mark kemarin pada saat sprint race dikatakan tidak 100%. Nah, ini menarik sekali, Cak, ya. Sebab jika kita melihat kecepatan Mark ini memang sebenarnya dia bisa saja nge-push. Akan tetapi Alex Marquez secara gamblang mengatakan ke media bahwa dia tahu abangnya ini ya, emasnya ini. Jadi abangnya Alex ini dikatakan tidak nge-push 100% pada saat sprint race. Jadi teman-teman ini akan kita bahas, terutama juga kita akan mencoba untuk menganalisa langsung ya. Seperti apa sih sebenarnya race kemarin, dan ternyata Cak, konfirmasi dari Pecco yang begitu happy. Pecco mengatakan ke media dia sangat puas bisa menyalip Marquez 2 kali, walaupun pada akhirnya Mark bisa mengendalikan permainan, akan tetapi secara feeling dan mentality saat ini Pecco merasa dia memiliki kecepatan dan dia sangat happy bahwa potensi untuk mengalahkan Marquez ternyata terbuka. Walaupun mungkin nggak di kota Amerika, tapi dari kacamata Pecco Bagnaia, dia merasa potensi untuk mencoba menggagalkan ambisi Marquez menjadi juara dunia terbuka pada saat di Eropa lagi. Artinya begini Mas, Pecco memang merasa bahwa Austin adalah teritori Marquez, tapi Pecco juga merasa bahwa kecepatannya nggak kalah dibandingkan dengan Mark. Itu semua diungkapkan secara gamblang, dan kemarin Cak, konfirmasi pula dari Marc Marquez yang mengatakan bahwa dia nggak menyangka ternyata Pecco menyerang secara agresif sekali, dan itu membuat Marquez happy ya. Jadi Marc merasa happy dengan segala yang disodorkan kemarin. Oleh karena itulah hari ini dia akan mencoba untuk menganalisa lagi. Karena memang konfirmasi dari Marquez bahwa per hari ini nanti Cak, jangan lupa jam 2 pagi ya. Jadi jatuhnya hari Senin ya untuk race. Jadi jangan sampai kebablasan. Jadi teman-teman besok juga Idul Fitri ya, yang penting bisa manage mengenai istirahatnya. Sebab kita kan harus sholat Id nantinya, Cak. Jadi teman-teman, konfirmasi dari Marquez pada saat race besok ya di pagi hari nanti jam 2, dia mengatakan bahwa ban medium akan menjadi tantangan tersendiri. Karena selalu ya Mark merasa dengan ban yang berbeda, dengan tipikal kompon yang berbeda dibandingkan dengan tipe soft pada saat menggunakan yang digunakan yang maksudnya di sprint race, itu akan membuat behavior motor berbeda, apalagi tangki bahan bakarnya pun juga lebih berat, dan itu yang menjadi challenge Marquez. Dan Marquez mengatakan dia akan melakukan pendekatan yang mirip dengan sebelumnya. Jadi mencoba untuk memanage semuanya dengan slow ya, maksudnya dengan rapi, tidak membuat kesalahan. Dan kemarin Cak, Marquez hampir kehilangan grip ban belakang. Jadi itu sebuah kondisi yang membuat kita jantungan, Cak. Kita juga kaget sekali. Dan ternyata informasi dari Marquez berikan pressure yang lebih kepada ban belakang untuk mencoba overtake ya. Setelah overtake kan kemudian Mark mencoba open gap dari Pecco. Dan itu ternyata masih belum panas banget bannya, sehingga dia hampir atau nyaris crash. Itu waduh, ini kalau crash benar-benar bakal seru sih Cak. Soalnya gap akan mendekat poinnya, tapi ternyata Mark kemarin bisa memanage dengan baik, dan akhirnya Mark secara brilian bisa menjadi juara di kota Amerika. Tapi itu kan kemarin Cak. Makanya kita akan coba membedah apakah Marquez punya potensi menang di hari Minggu ini, apakah dia akan mampu menahan ambisi Pecco untuk mengalahkan dia ya Marquez. Kita lihat saja detailnya seperti ini dan sama intip datanya di sini, Cak. Inilah hasil dari race di hari Sabtu kemarin, sprint race Marc Marquez, yang sebenarnya ya, Cak, Marquez ini memang kemarin ada sedikit problem. Artinya kita mendapatkan beberapa informasi di sekitar pedok bahwa Marquez mengeluh mengenai grip yang berbeda. Jadi feeling pada saat berkendara atau pada saat membalap kemarin di pagi dan sore hari itu berbeda. Tapi teman-teman, Marc
bagaimana dia hampir crash tapi tetap dia bisa maju dan akhirnya menjuarai race kemarin. Nah, teman-teman, kemarin adalah sebuah kondisi yang berbeda dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Karena dipastikan bahwa untuk temperatur groundnya itu benar-benar panas, Cak. Saya bisa perhatikan di sini, Cak, ground atau aspal dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang hanya 27 derajat Celcius, maka kemarin itu begitu panas karena memang dipastikan kondisi di kota Amerika mengalami perbedaan suhu ya. Jadi memang dry atau clear atau memang maksudnya mataharinya kenceng banget dan humidity itu justru turun dari sebelumnya 80%, maka kemarin hanya 57% akibat matahari yang cukup keras dan kemudian groundnya meningkat pesat. Dan ternyata informasinya traksi ban itu drop. Jadi memang berbeda dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Marquez memberikan konfirmasi bahwa feeling motornya berbeda. Tapi teman-teman kita lihat pelan-pelan ya. IWB akan jabarkan sama semuanya satu persatu biar sama tergambarkan seperti apa race kemarin. Nah teman-teman, Marc Marquez secara meyakinkan mengalahkan Alex Marquez dan Pecco Bagnaia yang sempat mengganggu Marc. Jadi Pecco mengatakan dia happy banget mampu menyalip Marquez. Itu adalah sebuah feeling yang betul-betul spesial kata Pecco. Karena selama ini dia secara mental memang kurang confidence gara-gara sangat sulit mendekati Marquez pada race di Thailand dan juga di Argentina. Namun pada saat kota kemarin dipastikan Pecco very happy karena dia merasa dengan kecepatannya dengan start yang luar biasa sangat bagus, Pecco akhirnya bisa overtake Marquez 2 kali walaupun akhirnya dia harus mengakui Marc memang kencang sekali kemarin. Nah, Marc sendiri secara garis besar, Cak, menorehkan beberapa kali lap yang juga spesial. Jadi lapnya rata-rata di 2 menit 02 dan kecil, seringkali kecil. Jadi memang itu membuat posisi Marc tak terjamah. Walaupun informasinya Alex juga merasa bahwa Marc Marquez kemarin nggak 100% katanya, Cak. Jadi ibaratnya Kang Mas koyok sedikit ya menahanan, itu informasinya. Dan memang Marquez mengakui dia menahan bukan karena apa? Karena secara feeling motor berbeda, secara feeling motor kurang confidence, dia merasa demikian sehingga dia hampir crash. Dan itu membuat dia harus sangat bijak untuk memanage bannya, tidak boleh nge-push 100% karena resikonya adalah crash. Nah, teman-teman, Marquez menorehkan lap time 2 menit ya, kita di sini ya. Jadi secara total untuk waktunya adalah 20 menit 29 detik ya. Jadi sekitar segitu. Dan memang kalau kita lihat dari sejarah, saya harus tahu bahwa di kota ini aspalnya berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Karena kota Amerika dipastikan diaspal ulang, sehingga secara feeling aspalnya memang berbeda. Jadi tujuannya aspal ulang adalah mencegah bumpy, karena sebelumnya ada bumpy dan itu membuat panitia melakukan aspal ulang dan ternyata feeling secara general ya untuk aspalnya jadi berbeda. Jadi Marc Marquez mengatakan perbedaannya dirasakan memang terasa, tapi sangat suka dengan sirkuit ini, banyak belok kiri dan dia very strong untuk left-hander. Jadi Marc diakui ya, jadi Alex Marquez mengakui pada saat belok kiri Marc Marquez tidak bisa dijabanin, tapi Alex Marquez bisa mengkompensasi setiap belok ke kanan. Jadi itu yang akan dilakukan Alex Marquez hari ini. Dia akan mencoba untuk mendongkel dominasi kakaknya, tapi Pecco juga sama, Cak. Nah, untuk Alex Marquez, Cak, jadi Alex merasa pada saat dia melihat Marc Marquez hampir crash, ternyata juga membuat confidence-nya langsung anjlok. Jadi Alex Marquez memberikan konfirmasi ke media hari ini, kemarin maksudnya saya, bahwa setelah dia melihat Marc hampir crash pada saat kemarin belok ke kanan, dan itu membuat Alex kurang confident. Dia merasa kurang pede untuk nge-push motornya sehingga dia sangat hati-hati. Dan itu membuat kondisinya termaintain ya dengan gap 0,7, 0,9. Dan itu pun sama, Cak. Jadi antara Marquez dan Alex ini memang sama-sama menahan. Soalnya resikonya adalah crash. Itu dikonfirmasi oleh Alex Marquez. Tapi hari ini dengan menggunakan ban medium, Alex mengatakan ingin mencoba mengalahkan abangnya, Cak. Jadi the king of kota coba akan diganggu. Itu intinya. Nah, kemudian ketiga adalah Pecco Bagnaia. Well. Luar biasa. Pecco harus kita berikan acungan jempol. Bagnaia bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan Pecco mengakui dia sangat happy. I'm so happy, dia bilang gitu. Karena dia mampu melakukan start dengan sangat luar biasa. Benar-benar mencengangkan ya. Dan memang Marquez juga mengakui dia kurang bagus start kemarin. Sementara Pecco sangat puas dengan startnya. Sehingga pada akhirnya dia mampu menekan Marc Marquez 2 kali. Overtake Marquez 2 kali walaupun kemudian diambil alih kembali. Namun Pecco merasa bahwa ini adalah sebuah kondisi yang membuat dia secara mentality, secara performa akan terus membaik. Jadi Pecco mengakui
dengan kekuatan kemarin membuat dia sangat confidence bahwa hari ini akan lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Karena memang Pecco biasanya kurang bagus pada saat sprint race. Artinya dengan kondisi kemarin, Pecco merasa di Sunday race akan lebih baik. Jadi dia nggak terlalu bagus pada saat sprint aja kemarin luar biasa, apalagi di Sunday race. Itu kata Pecco. Dan teman-teman, Pecco memang akan mencoba hari ini menyerang langsung. Dia akan mencoba untuk attacking dari lap pertama, dan itu adalah tekadnya dia, sebab kuncinya kata Pecco adalah bagaimana bisa menyalip Marquez, dan itu yang akan dilakukan hari ini. Ada beberapa settingan-settingan yang buat dia feel-nya berbeda, motornya lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Jadi pada saat dia hard braking, motor lebih oke, entry corner juga lebih oke. Jadi dia secara confidence sangat kuat dibandingkan dengan sebelumnya di Argentina. Jadi kita lihat seperti apa Pecco hari ini. Nanti Sunday race, maksudnya nanti pagi jam 2, dan Pecco mengoleksi 7 poin, Cak. Nah, untuk keempat, Fabio Giannantonio. Nah, ini Fabio ini sebenarnya cukup pede awalnya, Cak. Jadi Fabio merasa dia akan mencoba untuk mengganggu Marquez, karena Marquez adalah the king of kota. Jadi Fabio hanya ingin mencoba mengganggu, tapi ternyata memang nggak berhasil kemarin. Secara feeling motornya beda dibandingkan dengan pagi hari. Itu sama yang dirasakan dengan para pembalap semuanya. Feeling berbeda, dan Fabio Giannantonio bagaimanapun luar biasa. Dia nangkring di posisi keempat dengan koleksi 6 poin ya, Cak ya. Sementara Morbidelli juga sama, di take over oleh Fabio Giannantonio, dan Morbidelli juga akhirnya harus menyerah di posisi kelima. 1 hingga 5 adalah pasukan Ducati, selalu Ducati and Ducati, Cak, karena stability motor ini memang luar biasa. Dan teman-teman, yes, Fabio Quartararo kita harus berikan acungan jempol bahwa Yamaha melakukan kerjanya dengan sangat baik. Dia merasa motornya jauh lebih nurut, dia merasa bahwa temperatur ban lebih terkontrol. Dan itulah yang sekarang coba dibenahin di hari Minggu, jadi di hari race Minggu. Jadi Fabio ingin supaya teman-teman Yamaha teknisinya mampu untuk memberikan feeling yang sama dengan menggunakan ban medium. Karena teman-teman harus tahu bahwa pada saat sprint menggunakan ban soft belakang, dan hari ini Sunday race rata-rata pembalap akan menggunakan ban tipe medium belakang. Jadi secara feeling pasti berbeda, soft dan medium. Makanya Fabio bertekad bahwa hari ini dia akan mencoba untuk maju dan mencoba untuk masuk top 5. Itu tekad dari Fabio. Joan Mir mengakui bahwa dia merasa kesal sebab ternyata Honda ini secara power betul-betul less power. Top speed Honda betul-betul jauh dibandingkan dengan Ducati, sehingga dia jengkel sebab pada saat straight selalu kehilangan hampir setengah detik. Jadi itu yang membuat Joan Mir nge-push banget di tikungan untuk mengkompensasi kekalahan di top speed. Dan memang ketika EBB cek dan teliti top speed dari RCV, gila Mas, memang jauh banget ya dibandingkan dengan Ducati dan juga pasukan Eropa. Kita akan share kesama nanti, tenang. Dan ketujuh adalah Acosta, yang prediksi kita memang sebenarnya ya, kemarin kita prediksi KTM harusnya lebih baik dibandingkan dengan posisi ketujuh. Tapi memang ini adalah hasil maksimal yang bisa dicapai oleh Acosta, dan Acosta mengoleksi 3 poin. Sementara 8 Luca Marini. Yes, Luca, Cak. Jadi Luca kita berikan apresiasi dibandingkan dengan Joan Mir, adik Valentino Rossi ini lebih terkontrol, lebih minim, lebih jarang crash. Itu perlu kita apresiasi. Artinya kontrol motor dia tahu banget limitnya seberapa dibandingkan dengan Mir yang gerasa gerusu geruda gerudu kira aja. Ternyata Luca Marini menjadi best of the best Honda dengan mengoleksi 2 angka. Nah, Luca Marini memberikan apresiasi kepada Honda, Cak. Jadi konfirmasi dari Luca, dia memberikan pujian kepada Honda jika Honda bisa memperbaiki pada saat motor bah. Jadi beda dibandingkan dengan Mir yang mengeluh mengenai top speed yang kurang, Cak, karena memang beda 10 km per jam ya dibandingkan dengan pasukan Eropa. Tapi Luca Marini justru nggak fokus ke sana. Luca memberikan opininya sendiri. Luca merasa motor top speed oke lah, kurang atau mungkin kalah ya. Tapi jika Honda bisa memperbaiki penyakit yang sudah ada sejak tahun lalu, yakni motor RCV ketika digunakan rebah maksimal itu ada chatter, Cak. Jadi ada getaran. Dan itu membuat akhirnya pembalap harus mengurangi gas. Itu membuat less confident, kurang percaya diri. Itulah yang menjadi fokus Luca Marini, dan dia berharap engineering Honda bisa memecahkan masalah ini. Jadi pada saat ya yang digarisbawahi oleh Luca adalah pada saat motor rebah ekstrim ya RCV, maka yang dirasakan adalah chattering yang cukup terasa, vibrasi, dan itu membuat pembalap akhirnya mengurangi gas. Itu yang dikatakan Luca Marini. Dan kemudian ke-9, Cak, Ai Ogura yang luar biasa sekali lagi. Ogura menunjukkan kelasnya. Ogura mampu mengalahkan seniornya, mampu mengalahkan tim Factory, di mana Ogura Trackhouse Racing mengoleksi 1 poin di saat Bezzecchi harus menyerah dengan Ogura. Kita lihat ya,
Gapnya pun juga mirip-mirip ya, jadi 1 detikan ya dibandingkan dengan Ogura. Jadi sebenarnya nggak jauh ya Bezeki Cak. Tapi yang pasti apapun itu Bezeki banyak melakukan kesalahan kemarin, hampir berkali-kali out ya, jadi wide, dan itu membuat Ogura dengan santai mampu menjadi pembalap Aprilia terbaik. Dan itulah yang bisa kita rekam di balapan sprint kemarin. Bezeki ke-10 teman-teman tanpa poin pastinya, dan 11 adalah Fernand Aldeguer, dilanjutkan 12 Binder, 13 Bastianini, dan 14 Jack Miller yang kemarin kayaknya oke banget, ternyata Miller no feeling. Alex ke-15 Zarco juga suffering, ke-16 17 Fernandez, 18 Fernandez pula, 19 Sonket Chantra, dan 20 adalah Salvador. Nah, ini adalah data fastest lap each rider seperti biasa. Dan ternyata teman-teman, ya nggak berlebihan ya, nggak kaget kalau Marc Marquez memang juara di Austin Sprint Race kemarin, karena ternyata pada saat kita intip lap time-nya dia memang best of the best. Marc Marquez menorehkan waktu terbaik di 2 menit 02 129 detik, dan itu membuat Marquez menjadi pembalap terkencang di fastest lap each rider-nya pada saat sprint kemarin pada lap kedua. Kemudian dilanjutkan oleh ternyata sama Cak, Alex Marquez yang menorehkan lap time juga tak kalah tajam, tapi cukup terasa bedanya 0,387 detik. Jadi bagaimana Alex Marquez menorehkan waktu di 2 menit 02 516 detik, dan ternyata Pecco Bagnaia juga luar biasa Cak. Pecco bahkan menorehkan waktu yang nggak jauh banget dari Alex, dan itu membuat Pecco nangkring di posisi tercepat ketiga. Dan ternyata yang keempat, wah ternyata Joan Mir Cak. Bukan yang lain, Mir yang mengeluarkan top speednya Memble Honda. Ternyata memang lap time-nya luar biasa. Lap time Mir adalah di 2 menit 02.841 detik atau terpaut 0,7 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Baru disusul oleh Fabio Di Giannantonio, Morbidelli ke-6, ke-7 Fabio Quartararo, 8 Aldeguer, 9 Jack Miller, 10 Maverick Viñales, dan 11 Pedro Acosta, 12 Bezeki, dan 13 Enea Bastianini. Baru terakhir adalah Lorenzo Savadori. Ini adalah sebuah data yang nggak bisa kita tampik bahwa Marquez memang king of the king di kota. Dan sekarang kita intip next-nya adalah ini Cak, best maximum speed-nya. Jadi apa sih, atau motor apa sih yang top speed-nya memang jago luar biasa? Nah, disinilah kita akhirnya bisa melihat bahwa secara top speed akhirnya KTM menjadi juara Cak. KTM mengalahkan Ducati, di mana Brad Binder menorehkan lap time lagi top speed Cak di 344,7 km per jam. Ini kencang banget Cak. Disusul mesin Aprilia dengan 342,4 km per jam. Dan yang mencengangkan adalah ternyata mesin Yamaha M1 Cak, dengan top speed 341,3 km per jam. Tanda bahwa ternyata mesin Yamaha inline 4-nya memang bauan termas. Dan Alex Rins ternyata, Marc Marquez keempat Cak. Marquez yang kemarin nangkring di posisi pertama, ternyata ketika kita lihat di sprint tidaklah yang cemerlang. Karena kita lihat di sini Marquez hanya bisa nangkring di posisi keempat, dan kemudian disusul Alex Rins Yamaha juga. Aprilia ini adalah mesin Yamaha, ini adalah mesin yang kencang banget untuk ukuran Jepang. Top speednya bisa kelihatan, horsepower-nya berarti gede banget. Dan jika kita bandingkan dengan Honda, pantesan Cak. Luca Marini, Zarco, Sonket Chantra, Joan Mir bahkan lihat nih. Jadi terbuncit kedua top speednya dengan 334,8 km per jam. Pantes nih Joan Mir ngedumel Cak. Karena memang top speednya membeli banget. Jadi pada saat sama-sama ngegas, Honda langsung ketinggalan jauh setengah detik, dan itu membuat jengkel Joan Mir, sehingga dia akhirnya nge-push di tikungan. Dia hard braking di tikungan, dan itu membuat resiko lebih tinggi. Dan gak berlebihan kalau Mir akhirnya crash karena terlalu mengkompensasi kelemahan di top speed. Dan itu kita lihat dari sini Cak. Buktinya terjabarkan, tidak hanya ngarang, Mir tidak hanya alasan, dan fix adalah Honda ternyata memang untuk engine-nya termasuk lemot nih Cak, top speed-nya. Oke, dan terakhir adalah ini Cak. Yes, World Championship Classification. Yes, ya elah Cak, ini memang adalah bukti bahwa Marquez makin gila Mas. Marquez Cak, jadi Mark setelah menguasai di sprint kemarin membuat secara poin semakin berkibar, semakin jauh. Dan kita lihat di sini Marc Marquez menorehkan poin 86 angka, dan itu membuat Marquez terpaut 19 angka dibandingkan dengan Marc. Lalu di posisi ketiga Pecco Bagnaia membayangi dengan 50 poin atau terpaut 36 angka dibandingkan dengan Marquez. Ya nggak masalah Cak, karena memang semuanya masih bisa terjadi, musim masih panjang, apapun masih bisa
berubah karena semuanya dinamis. Jadi maknanya memang harus santai dan sabar. Tapi kalau kita lihat pernyataan dari John Mir, sepertinya Marc Marquez akan juara dunia tahun ini jika dia tidak kalah dengan dirinya sendiri, itu katanya Cak. Karena the best bike, the best rider, experience pengalaman dan juga jam terbang itu yang membuat Joan Mir percaya Marquez akan juara dunia tahun ini. Kita lanjut, Morbidelli keempat Cak dengan 42 angka, Fabio Antonio nongkrong di posisi kelima dengan 28 angka dan Zarco dengan 25 poin atau terpaut 61 angka dari Marc Marquez. Binder ke-7, Ogura 8, Acosta ke-9. Ini adalah sebuah bukti ya, kalau kita lihat Binder Mas, gila Cak, ternyata Ogura Cak. Ogura menjadi pembalap Aprilia terbaik soal poin. Gila Mas, lihat nih ya. Kita lihat ya. Jadi Ogura saat ini menjadi kebanggaan dari Aprilia dan itu mengejutkan kita semuanya. Dan teman-teman, Acosta ke-9. Acosta kalah dari Binder yang sesama KTM. Dan kita juga berikan apresiasi kepada Zarco yang kalau kita perhatikan nongkrong di posisi ke-6. Artinya dia adalah Eropa manufacturer yang mampu nyodok di posisi ke-6 besar ya untuk poin. Kemudian teman-teman semuanya, kita lanjut Acosta, Bezzecchi, Marini. Luka ternyata juga menangkir di posisi 11, lumayan. Dan kemudian Quartararo ke-12, artinya Luka Marini tidak bisa dipandang sebelah mata. Luka ternyata sudah nangkring di posisi yang mana dia di atas Quartararo yang tahun kemarin kan susah banget ya, angkanya 0 poin terus ya. Tapi tahun ini enggak. Bahkan Luka Marini mengalahkan Joan Mir yang gara-gara crash 0 poin dan Mir hanya nongkrong di posisi 13. Dilanjutkan Jack Miller 14, Bastianini 15, Allegrini 16, Viñales 17, Aldeguer 18 dan kemudian Oliveira 19, Fernandes 20 dan Cantra 21, Fernandes ke 22. Sekarang kita intip mengenai Savadori terakhir Cak ya, mengenai ini Cak. Nah, World Championship Classification Constructor, di mana Ducati semakin berkibar dan kita nggak menyangka Honda nyodok di posisi kedua mengalahkan KTM dan Aprilia. Ini sebuah kondisi yang mencengangkan. Jadi tinggal Honda memang harus pelan dan pasti, calm ya bahasanya, tenang. Honda harus mencoba untuk menambah horsepower, tapi memang tanpa konsekuensi. Gini Cak, menambah horsepower itu bukannya tanpa konsekuensi. Kadang-kadang ditambah horsepower, tapi nanti ketenangan atau stability pada saat masuk tikungan itu bisa berubah. Makanya Honda harus benar-benar balance, harus mengatur motornya dengan baik. Dan di sini terbukti bahwa Honda, sejauh yang kita lihat dari 3 race, Honda mengalami improvement yang lumayan ya. Ducati yang gila nih, terlalu jauh nih gapnya ya dibandingkan dengan brand lainnya. Oke, Yamaha terakhir dengan 17 dan kemudian teman-teman untuk tim Ducati Lenovo menguasai pastinya dengan 136 poin. Disusul BK8 Gresini Racing, Pertamina Enduro ketiga, Red Bull keempat dan LCR Honda kelima. Kemudian Honda Castrol ke-6, Trackhouse Racing ke-7, Monster Energy ke-9, Aprilia 9 dan 8 ya Monster Energy dan 9 Aprilia dan 10 Red Bull KTM. Dan yang paling terakhir adalah Prima Pramac Yamaha MotoGP, menjadi penegas bahwa memang Pramac Racing sepertinya harus bersabar. Ya teman-teman, ini adalah hasil race kemarin dan menjadi penegas bahwa Marquez masih the king of kota Amerika Cak. Nah jadi gitu Kang Mas ya, sudah gamblang, sudah terang benderang ya, IWP kesampaian semuanya. Pelan-pelan IWP akan memberikan gambaran mengenai pernyataan masing-masing pembalap. Dan kita nggak akan lama-lama lah ya, supaya kita bisa fokus pada race hari Minggu. Jadi informasi dari Pecco, dia happy, sekali lagi dia menekankan I'm so happy bisa overtake Marquez karena dia juga start dengan sangat brilian. Pecco melakukan start dengan luar biasa dan itu menjadi semacam extra boost dari mentality Pecco sendiri. Jadi hari ini akan mencoba untuk mengalahkan Marquez. Itu ambisi dari Pecco. Yang kedua adalah dari Honda Cak. Sama tahu sendiri, Joan Mir luar biasa, tapi ternyata ada problem dengan top speed Honda. Ibu sudah share tadi, kita sudah gambarkan sama semuanya secara gamblang. Dan hari ini pula Cak, kita akan mencoba untuk melihat seperti apa race, dan IWP nggak akan banyak cakap ya, nggak akan banyak ngomong lah, kita sudah jelaskan secara gamblang tadi, secara detail semuanya berdasarkan penuturan IWP tadi. Jadi kita akan tunggu seperti apa tindakan Pecco, seperti apa perjuangan Pecco untuk mencoba menggagalkan ambisi Marquez. Menang 3 kali berturut-turut ya, back to back win. Pole, sprint, sampai race hari Minggu semuanya dibabat habis Marquez.
dan itu akan coba dipatahkan Peko hari ini. Kita tunggu perjuangan Peko. Jangan lupa Cak, jam 2 pagi hari, jatuhnya hari Senin, dan sampean harus betul-betul melihat nih. Alarm nih, dinyalain Cak alarm Cak, kalau mau sampai niat ya. Jadi itu Cak, update IWP. Sekarang sampean komen di bawah Cak. Sampean jago siapa Cak? Peko, Alex Marquez atau Mark Marquez? Sampean komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.